Salah satu peternakan anjing Kintamani Bali adalah Surya Kennel. Beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli. Peternakan ini sejak tahun 2008 terus menjalankan misinya untuk melestarikan terah anjing Kintamani Bali. Adalah sosok Inengah Darsana, peternak anjing yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tujuan saya di sini kan bukan bisnis, bukan profit oriented. Saya di sini hanya bagaimana caranya melestarikan, mengembangbiakan bagaimana ras ini tidak menjadi punah. Kesehatan dan kualitas semua anjing yang ada di peternakannya sangat diperhatikan dengan baik. 내일 모의고사 같이라고. 시험 잘 보세요. 일단 따라. 뭐야? Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai Fiber Stream. Streaming film kekinian udah pasti nyaman seharian. Kintamani adalah salah satu kecamatan di Bangli yang terletak pada dataran tinggi. Dengan panorama gunung dan danau yang cantik, tak heran Kintamani memikat para wisatawan. Namun tak hanya menyuguhkan panorama yang indah, Kintamani juga identik dengan salah satu terah anjing yang mendunia, yaitu anjing Kintamani Bali. Nah, ingin tahu seperti apa anjing yang satu ini? Kali ini kita akan mengunjungi salah satu peternakannya yang profesional. Sahabat Desa Bali, senang banget hari ini Elin mau jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan, tapi kita mau melihat dan mengulik-ngulik tentang hewan peliharaan kebanggaan dari Bali yang sudah diakui di internasional. Kira-kira apa ya? Ini udah ada patungnya di belakang. Kita bakalan ngeliat-ngeliat anjing Kintamani yang pastinya asli dari Bali, asli Kintamani. Inilah Surya Kennel, peternakan anjing Kintamani yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli. Sejak tahun 2008, peternakan ini terus menjalankan misinya untuk melestarikan terah anjing Kintamani Bali. Kesehatan dan kualitas anjing di sini sangat diperhatikan dengan baik. Nah, ini kita udah sampai di Surya Kennel dan ini dari sini aja udah kedengaran ya suara anjingnya. Langsung yuk kita lihat di dalam. Halo, Swastiastu Pak. Swastiastu. Ya, ini dengan Bapak. Saya dengan Pak Nengah, kalau dipanggil Pak Surya. Pak Surya, ini Ya. pemilik dari Surya Betul. Kennel. Nah, ini juga, ini anjing kesayangan ya Pak ya? Ini anjing kesayangan saya, namanya Simba yang sudah legend. Sudah legend, Ya. udah famous di mana-mana Ya. nih. Di antara anjing Kintamani yang ada di Surya Kennel, ini dia Simba. Anjing Kintamani kebanggaan yang sudah menorehkan banyak prestasi di berbagai kontes, bahkan sampai ke tingkat nasional. Jika dilihat sekilas dari ciri fisiknya, anjing Kintamani sudah terlihat memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis anjing lainnya. Di antaranya muka yang berbentuk segitiga dengan telinga yang berdiri, bulu yang lebat dengan sebutan bulu badong dan bulu gumba, serta ekor yang melengkung seperti kipas. Itu kalau ciri yang sangat mudah kita kenali kalau untuk ini. Tapi kalau kita mau dalami secara spesifikasinya sih memang standarisasinya banyak banget. Oke, berarti kalau kita lihat langsung ini udah bisa langsung lihat, oke ini anjing Kintamani Betul, dari sepintas dari itu, dari yang saya spek. sampaikan Oke. tadi. Nah, selain dari ciri fisiknya, kalau dari perilakunya, kebiasaannya itu ada yang berbeda juga nggak Pak? Kalau perilaku anjing Kintamani yang dominan yang menjadi ciri khasnya itu adalah dia itu adalah cenderung protektif, curiga dan waspada.
Oke. Nah, itu sifat dasarnya Kintamani. Nah, sehingga begitu ada orang baru yang belum dia kenal dan mungkin bagi dia itu dianggap sebuah ancaman, dia pasti akan gonggong. Gonggong, tapi tidak galak. Dia hanya gonggong, dia tidak galak. Dia akan galak atau sampai menggigit dia itu bila mana dia merasa terancam atau terdesak. Nah, itu perilaku dasarnya. Perilaku yang kedua ya biasanya anjing Kintamani ini yang namanya masuk di terah primitif ya biasalah. Dia suka main tanah, gali-gali tanah dan lain sebagainya. Itu memang perilakunya anjing Kintamani atau sifat dasarnya memang. Tapi karakter itu bisa kita bentuk melalui kita melakukan breeding seleksi seperti ini. Kita melakukan breeding secara profesional. Kita bisa bentuk karakter anjing itu mulai dari anakan sampai dewasa bisa kita bentuk. Salah satu contohnya kayak ini. Dia akan sangat friendly banget sekarang. Karena sudah dilatih. Karena sudah terbiasa dari kecil karakternya itu kita bentuk. Oke. Kalau cara perawatan itu anjing Kintamani sebenarnya sangat sederhana sekali. Nah, sangat mudah karena ini kan anjing lokal. Nah, sehingga dari bau keringatnya pun ini dia tidak berbau. Beda dengan anjing-anjing ras yang lain karena dia kan sebenarnya anjing luar yang datang ke sini sehingga dia harus penyesuaian suhu. Tapi kalau ini sangat gampang sekali. Dari sisi perawatan, kenapa saya dan mungkin sekarang banyak orang yang suka dengan Kintamani, ya salah satunya kita dimudahkan dengan di cara perawatan. Cara perawatan itu ya kita mau rawat dengan bagus seperti ras-ras lainnya itu anjing Kintamani ini akan menjadi pure sekali. Tapi kalau kita rawat dengan sederhana pun itu tidak masalah. Kita misalnya hanya sekedar kita kasih makan, makanannya pun kita tidak harus ada khusus gitu, bisa juga mandinya pun kita ya sesempatnya saja karena keringatnya tidak bau. Nah, terus kalau dari sisi perawatan kebersihan lingkungan kandang juga anjing Kintamani sangat mudah karena dia akan kencing dan pup atau BAB itu biasanya di luar kandang di saat kita umbar. Nah, sehingga kandangnya itu akan bersih terus. Itu gampangnya anjing Kintamani. Dia mengerti ya? Ya, mengerti banget. Nah, tadi Bapak bilang kalau anjing Kintamani ini disebut anjing lokal, tapi banyak juga di berita-berita atau info-info yang berseliweran kalau anjing ini ternyata dari luar atau dibawa dari mana. Itu kalau menurut Bapak sendiri, anjing Kintamani ini memang asli dari Bali atau bagaimana? Ya kan secara histori memang terjadi debatable dan banyak versi tentang anjing Kintamani. Ada yang bilang anjing ini dibawa oleh pedagang Cina masuk ke Bali, ada yang anjing ini dari Belanda, ada juga ada hubungannya dengan anjing Australia dan lain sebagainya. Tapi setelah dibuktikan secara genetika dan tes darah, ini tidak ada kesamaan. Oleh karena itu saya meyakini bahwa ini ya memang benar-benar anjing yang ada di Bali yang memang ada dari dulu ini ada dari di pegunungan Kintamani. Itu memang seperti asli itu. Memang asli sini. Memang di daerah pegunungan Kintamani. Ada 4 warna anjing Kintamani Bali yang diakui dunia melalui FCI, yakni warna putih dengan sedikit warna kecoklatan, hitam pekat, coklat dengan moncong berwarna hitam atau masyarakat Bali biasa menyebutnya bang bungkem, dan warna anggrek, yaitu warna coklat dengan garis-garis hitam. Standarisasi juga telah ditetapkan untuk melestarikan keaslian dari terah anjing Kintamani Bali. Tapi kadang kan mungkin di jalan atau mungkin orang-orang sendiri yang melihara ada yang Kintamani yang campuran, mungkin nggak langsung murni dari Kintamani, itu kelihatan nggak perbedaannya? Kalau kita yang sudah memahami sih sangat gampang sekali kita menilai. Karena Kintamani itu sekarang sudah diakui resmi dan sudah ditentukan dalam bentuk standar terah. Sehingga dari mananya standarnya itu yang memang tidak masuk standar ya itu kita anggap itu bukan anjing Kintamani, walaupun anjing itu berasal dari Kintamani juga. Kita anggap itu bukan anjing Kintamani karena anjing Kintamani sekarang itu nama terah. Nah, bukan anjing orang yang dari Kintamani itu. Ini anjing Kintamani yang disebut sekarang AKB anjing Kintamani Bali itu adalah nama terah sekarang. Nah, dengan spesifikasi atau ciri-ciri atau standarisasi yang
sesuai dengan Sudah ketentuan ditentukan tersebut. itu ya. Jadi nggak semua anjing yang di Kintamani itu namanya anjing Anjing Kintamani. Kintamani, tapi memang ada standar-standarnya juga karena sudah diakui Betul. secara internasional. Saya di sini kebetulan sudah mengarah ke profesional sih. Kalau cara perawatan anjing Kintamani itu baik itu dari sisi perawatan bulu, perawatan lingkungan kandang, kebersihannya itu kan normal. Makanannya juga kita di sini kalau kita sudah pelajari sekian tahun di dunia anjing Kintamani, yang dibutuhkan anjing Kintamani itu ada mungkin hampir sama dengan anjing-anjing yang lain. Yang dibutuhkan itu adalah protein dan karbohidrat. Itu saja dasarnya. Sehingga kita di sini pemenuhan itu ya kalau kita karbohidratnya itu kita penuhi baik itu dari nasi. Kadang-kadang orang bilang kalau dulu kan kasih tela. Nah, tela rambat itu kan atau istilah barunya sele itu kan itu katanya bagus. Ya memang bagus karena ini adalah karbohidrat. Tapi karena posisi sekarang tela lebih mahal daripada beras, ya kita ganti dengan beras. Nah, posisi protein ini bisa kita penuhi dengan beberapa daging, entah itu daging apa boleh atau telur. Kan itu. Ini kita campur. Setiap hari, sehingga kita ngasih makanannya pun juga boleh dibilang secara tradisional juga. Tapi kalau kita mau anjing itu yang memang lebih spesifik, intinya hasilnya lebih pure, terutama biasanya anjing-anjing yang kita siapkan untuk mengikuti kontes atau dog show itu, ya kita pastilah kita siapkan asupan dalam bentuk makanan dog food yang kelas premium. Yang bagus. Di samping itu juga asupan tambahan seperti vitamin, protein, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau mengarah ke yang mengarah profesional. kepada yang memang kita mau ke profesional untuk show. Tapi kalau untuk perawatan sehari-harinya, terutama yang indukan dan pejantan-pejantan kita kayak ini ya seperti itu. Kalau anakan ya memang kita pasti ada tambahan yang namanya kalsium, terus vitamin itu penting karena mereka kan masa pertumbuhan. Iya, setiap hari dikasih. Setiap hari, betul. Oke, iya Pak. Nah, mungkin saya bisa ceritakan sedikit dalam proses perkawinan kan. Anjing itu biasanya mulai mens atau loop itu dia mulai di umur 7 bulan sudah mulai. Tapi yang bagusnya kita kawinin itu adalah di atas umur setahun. Di atas umur setahun. Nah, di atas umur 12 bulan baru bisa kita kawinin. Biasanya dia mulai loop. Loop itu ciri-cirinya kan gampang kita lihat anjing itu. Mens itu kan sama kayak anjing-anjing yang lain. Nah, biasanya di hari ke-10 sampai hari ke-14 dari mulai loop itu fase anjing Kintamani ini sudah siap kawin. Nah, saat itulah kita kawinkan, kita melakukan perkawinan anjing Kintamani itu secara alami saja, kita lepas saja jantannya, lepas saja betinanya, dia akan kawin sendiri bila mana dia sudah memang fase kawin. Nah, setelah kawin minimal saya lakukan perkawinan itu 2 kali. Nah, 2 kali perkawinan, mungkin sekarang kita kawinin, lusanya baru kita kawin lagi sekali. Cukup itu aja. Nah, selang seminggu dari perkawinan itu ciri-cirinya sudah bisa kita lihat anjing ini bunting apa tidak. Dari biasanya mulai ada bentuk bulu yang mulai agak halus, terus perutnya itu mulai agak turun dan susunya pun mulai memerah. Ya. Itu ciri-ciri anjing, oh ini berarti sudah mulai hamil. Itu kehamilan biasanya selama 2 bulan lewat atau 67 hari sampai 70 hari. Itu masa normalnya masa hamil atau bunting dari anjing. Terus ya fase itu biasanya sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, yaitu dia akan keliling-keliling cari tempat yang digaruk-garuk sehingga kayak bikin lubang maunya seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya pas sudah mau lahir. Nah, kelahirannya pun kalau anjing Kintamani selama ini sih normal saja. Ya begitu dia memang sudah lahir ya lahir begitu saja, ya tidak perlu kita ada kekhususan lah. Berarti kalau anjing di sini dia secara natural akan langsung cari untuk digali gitu, Bapak biarkan dia beranak di sana atau kita ada tempat khusus di belakang. Kita ada tempat khusus karena kita sudah bikinin sebuah kandang-kandang. Di dalam kandang itu kita sudah bikinin sebuah kotak untuk tempat dia melahirkan. Jadi kalau begitu dia sudah mulai garuk-garuk itu paling kita isi pengaman lah. Kayak selimut, kadang-kadang kita isi koran dan lain sebagainya. Itu biar pasti beranaknya di sana dia. Berarti
nggak perlu diawasi atau gimana, misalnya kadang-kadang dia mungkin beranaknya di jam-jam sudah malam itu kan kita udah nggak bisa ngelihat dia, itu juga nggak masalah Pak, dibiarkan perlu. sendiri. Nggak ada perlu kita ada pengawasan, alami natural aja. Kadang-kadang saya sering ini udah siap kawin, siap melahirkan ini gitu, saya isi kardus atau apa kayak di sampingnya itu, besok paginya ya udah ada anaknya gitu. Oh, oke. Yang penting disiapkan tempatnya saja. aja Pak ya. Nah, iya. Jika ingin menghasilkan anjing Kintamani Bali dengan persentase keaslian terah yang tinggi, ada beberapa larangan dalam masa kawin, yaitu anjing tidak boleh dikawinkan dengan anjing lainnya yang masih satu darah, kemudian tidak boleh dikawinkan dengan warna yang berbeda, tidak boleh dikawinkan dengan lebih dari satu pejantan, dan tidak boleh dikawinkan dengan ras lainnya. Jika keempat poin ini dilanggar, justru dapat menghasilkan anjing yang resesif negatif atau membawa hal-hal yang buruk yang diturunkan dari induknya. Ada beberapa hal yang memang cukup penting kalau kita ke depan ingin menjadi breeder atau pengembang anjing Kintamani. Karena saya dulu sih sebenarnya juga banyak yang hampir gagal. Karena begini, anjing Kintamani itu sekarang masih dalam tahap pemurnian atau pemuliabiakan. Yang namanya pemurnian, kita sudah berusaha mencari anjing yang bagus, kita kawinkan dengan yang bagus, tapi sementara hasil anakannya kita belum yakini dan kita belum pastikan anakannya itu akan sudah menjadi bagus semua. Karena disebut ini anjing Kintamani terah ini terah belum stabil. Karena rumus daripada breeder, anjing itu masih akan menular atau berkembang di 4 generasi. Sehingga kita mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu bagaimana posisi neneknya, di atasnya turunan sebelumnya itu kita nggak tahu. Sehingga ini yang kadang-kadang masih menular ke induk dan atau pejantannya. Nah, ini yang harus benar-benar kita menjadi sebuah seleksi pemenuhan calon bibit kita atau calon pengembang biakan baik itu indukan maupun jantan. Ini sangat sulit. Kadang-kadang kita seleksi dari sisi anatomi ini sudah bagus nih, dari sisi pigmentasi ini sudah bagus nih. Tapi setelah kita tunggu perkembangan dan lain sebagainya, kekurangannya apa? Dari sisi karakter. Kadang-kadang anjing yang mau di breeding itu terutama yang memiliki perilaku yang masih sangat bersifat alamiah itu kita agak sedikit hindari. Mereka yang agak agresif, protektif, ada juga yang cenderung penakut. Anjing itu model-model karakter seperti ini lebih baik kita jangan dikembangin lagi. Karena ini pasti akan menular ke turunan berikutnya. Sehingga kita dalam melakukan seleksi ini kita harus benar melakukan seleksi baik itu dari sisi bulu warna, benar dari sisi anatomi dan pigmentasi, benar menseleksi dari sisi karakter. Oke, berarti anjing-anjing yang dikembangbiakan di sini semua memang yang sudah terseleksi. Kita sudah melakukan seleksi betul, dan jangan satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, kita mau jadi breeder Kintamani itu harus sabar dan berani gagal. Karena banyak sekali anjing yang sudah kita pelihara dari kecil, sudah menginjak remaja bahkan sudah fase siap kawin, ternyata oh ini kurang cocok untuk kita breeding, sehingga itu artinya kita gagal. Iya. Harus sabar. Harus sabar, benar-benar sabar. Poinnya sabar kalau mau mengembangkan. Karena Kintamani itu nggak kayak ras lain yang udah stabil. Kita beli yang bagus dengan jantan dan betina yang bagus, kita kawinnya anaknya bagus, belum pasti kalau Kintamani. Nah, itulah uniknya, maka di sisi lain saya sendiri ya kayak masih tertantang bahwa bagaimana sih caranya kita bisa menghasilkan anak-anak Kintamani yang memang benar-benar berkualitas baik itu dari sisi anatomi maupun dari sisi karakter. Berarti memang ada hal yang harus diperhatikan, Betul. dipelajarin dulu. Dan kalau misalkan Sobat Nusa Bali di rumah mau pelihara yang memang betul-betul anjing Kintamani, ada baiknya cari infonya dulu Pak. Betul. Ya, kayak yang memang jangan hanya sembarangan beli, sekedar beli. Terutama yang mungkin saya sampaikan di sini yang mungkin target dan tujuannya untuk breeding. Tapi kalau ya untuk sekedar jaga rumah dan lain sebagainya tidak masalah. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pingin nih melihara yang betul-betul anjing Kintamani, lalu kita bawa ke sini apa bisa Pak? Misalnya untuk kita punya yang betina di rumah, lalu untuk dikawinkan dengan anjing jantan yang di sini bisa? Oh, kita welcome. Dan banyak sekali teman-teman terutama di komunitas, teman-teman yang memang pecinta anjing Kintamani, dia punya anjing betina, kadang-kadang menghubungi saya, Pak, ini anjing saya udah lop, mau kawinnya, boleh nggak kawin dengan pejantan Bapak? Ya silakan. Saya di sini sifatnya welcome.
tujuan saya di sini kan bukan bisnis, bukan profit oriented. Saya di sini hanya bagaimana caranya melestarikan, mengembangbiakan bagaimana ras ini tidak menjadi punah. Sehingga kalau semakin banyak ada orang yang punya anjing, terutama yang betina yang mau dikawinin dengan anjing-anjing bagus kintamani, dan mudah-mudahan anaknya yang mungkin mendekati 90% sesuai dengan standar, kan ini kesuksesan bagi kita. Iya, karena tujuan utamanya ternyata dari Bapak sendiri nggak melulu soal uang, nggak Ya, melulu soal bukan. keuntungan gitu Bukan. ya Pak ya. Tapi sering dengan berjalannya waktu, anjing-anjing di sini ada juga yang dijual ya Pak? Kita selama ini jual-jual, ada beberapa kita keluarin untuk dihibahkan, kalau istilah anunya kan dimaharkan juga, ya hanya untuk menutupi biaya operasional di kennel. Kalau kita hitung-hitung sih ke urusan bisnis sih belum ada untung. Cuman ya satu hal yang mungkin hobi kita jalan, target dan misi kita bagaimana untuk pelestarian anjing kintamani ini jalan, sementara kantong juga tidak terkuras banyak. Iya. Itu aja. Ya, muter lah ya Pak ya. Ya, muter. Untuk membawa pulang satu ekor anjing Kintamani Bali dari Surya Kennel, Sobat Desa Bali perlu menyiapkan 1 hingga 5 juta rupiah, tergantung kualitas dari anjing yang diinginkan. Selain itu, Surya Kennel juga sangat terbuka bagi Sobat Desa Bali yang membutuhkan pejantan anjing Kintamani Bali untuk dikawinkan, bahkan tidak dipungut biaya sepeser pun. Selama ini sih kadang-kadang yang beli ke kita itu orang-orang yang memang kadang-kadang yang udah kenal sama kita, terus rekomendasi dari kenalan-kenalan kita juga. Mereka tidak ada syarat khusus kok, sepanjang mungkin saya menginginkan anjing itu memang dirawat dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan baik, dan kadang-kadang menjadi sebuah kebanggaan kita seorang breeder bila mana nanti anjingnya udah tumbuh gede, diinfokan ke kita, wow ini anjingnya sudah bagus dan seperti ini. Itu kan kebanggaan bagi kita. Yang nggak terbayarkan betul, dengan apapun itu. Pak ya. Tidak ada syarat khusus bagi kita. Intinya kalau anjing sudah dibeli, itu hubungan apa namanya gininya sudah nggak ada lagi. Itu udah hubungan putus lah. Iya, Gitu. lepas, Cuman Pak ya. terlepas dari itu komunikasi pasti tetap jalan sama kita. dari sini. Kalau di sini kita ada 2 varian anjing. Seperti saya sampaikan tadi, saat kita breeding itu hasil anakannya pasti kita seleksi lagi. Di dalam seleksi ini ada 2 jenis seleksi. Anjing yang memang kategori bagus, baik itu dari sisi anatomi, baik itu dari sisi pigmentasi, baik itu dari sisi karakter. Itu anjing itu kita stambum, buatkan sertifikat, dan harganya pun itu lumayan, bisa di tingkatan 3 juta sampai 5 juta per ekor. Itu yang Yang kualitas premium, pure untuk show biasanya. Nah, kalau yang di bawah itu yang hasil seleksinya mungkin ini ada yang kurang nih, misalnya salah satunya ini telinganya agak terlalu lebar sedikit. Terus yang kedua yang paling sering itu ini ekornya tidak mau bentuk sudut 45 derajat, ini ekornya agak jatuh ke punggung gitu misalnya. Terus ini pigmennya nih, kulitnya tidak hitam, hanya hidung aja yang hitam gitu misalnya. Ya ini kita golongkan ke kelas fat namanya, atau hanya untuk peliharaan di rumah saja. Anjing tidak kita stambum, harganya kita patok biasanya mulai dari 1,5 sampai 2 juta. Jadi ada 2 ya, yang membedakan, ada yang memang betul-betul dia sudah memenuhi lah aturan-aturan standar-standar tadi, itu harganya dari 3 juta sampai 5 juta. Tapi kalau misalkan ada kekurangan sedikit itu tidak dibuatkan, tidak distambum Pak ya. Oh ya, jadi memang yang distambum itu adalah anjing-anjing yang memang betul-betul sesuai dengan aturan. Tapi jangan salah juga, karena kita di sini dari kecil perawatan dari sisi kesehatan itu memang sudah sangat terjaga betul. Mulai dari pemberian obat cacing, mulai dari asupan vitamin, terus vaksinasi. Itu penting. Oke, vaksinasi. Vaksinasi ini juga penting. Banyak kok, artinya orang anjing di kennel itu mahal. Ya memang pasti lebih mahal karena memang cara peliharanya beda dari kecil. Ada kualitas yang ditawarkan, pastinya sesuai lah dengan harganya. Harga sesuai dengan kualitas juga. Dan Pak, kalau misalkan anjing-anjing ini kayak seperti tadi yang saya bilang, kita mau kawinkan dengan di sini, apa ada harga khusus gitu untuk
seperti mengawinkan di Oh, sini? tidak ada. Nggak ada. Itu welcome. Ya, kita sama teman-teman atau siapa yang mau ngawin itu ya suka-suka aja. Misalnya nanti itu berhasil, paling saya dikasih anakan satu gitu, atau nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Ya intinya saya yang penting anjing Kintamani tumbuh dan berkembang lah gitu. Iya, itu tujuan utama dari Surya Kennel. Ya. Nah, kalau si Simba ini jagoannya di sini Pak ya? Ini anjing legend saya di sini yang sekarang udah masuk umur 8 tahun. 8 tahun. Dan mungkin sekarang sudah tidak kita pakai lagi untuk show, dan untuk kita jadikan pejantan pun sekarang sudah jarang. Nah, karena kita tidak mau Simba ini terus-menerus menjadi pejantan, dan kadang-kadang kualitas hananya juga nanti takutnya menurun. Nah, paling kita hanya anjing-anjing tertentu yang boleh kawin sama dia, dan dia pun juga udah milih-milih banget sekarang. Nah, dia nggak Udah banyak pengalamannya, udah milih-milih dia. Dia nggak mau kayak dulu lagi, begitu ada betina lup kawin gitu. Sekarang udah agak milih-milih. Iya. Hanya betina-betina tertentu mau kawin sama dia. Umumnya dalam 1 tahun, anjing Kintamani Bali dapat menghasilkan anakan sebanyak 2 kali. Namun untuk menjaga kualitasnya, di Surya Kennel, anjing betina dibatasi hanya 1 kali beranak dalam 1 tahun. Ini umur berapa Pak? Ini umur 1,5 bulan. Ya, ini 1,5 bulan. Ini anak pertama. Nah, ini anak pertama ini. Baru sekali kawin dia, anak pertama. Ini menghasilkan 4, 3 betina, 1 jantan. Oke. Nah kalau setahun itu biasanya berapa kali bisa? Kalau normalnya sih sebenarnya 2 kali setahun bisa. 2 kali setahun. Cuman saya rata-rata hanya kita kawinin atau kita kasih bunting itu setahun sekali. Karena lebih produktif, anaknya juga lebih bagus hasilnya. Oke. Ini siapa namanya Pak? Ini Digo. Oke ya. Kalau usia untuk misalnya ada yang mau beli gitu, dari usia berapa bolehnya dibawa? Kalau saya biasanya untuk lepas keluar itu di atas umur 2,5 bulan baru boleh. Karena di bawah itu masih fase rentan sekali, terutama dari sisi kesehatan. Kita nggak kasih kalau umur anjing sebelum 2,5 bulan kita nggak keluar. Boleh lihat-lihat lagi Ya, Pak? silakan. Wah, ramah ya Pak ya? Ya, kalau karakter semua bagus-bagus. Nah, ini juga, ini umur 9 anaknya. Ini ada 3 anaknya. Seiring dengan bertambahnya usia anjing, biasanya fungsi dari organ-organnya sudah mulai menurun. Untuk usia maksimalnya sendiri bisa mencapai 20 tahun. Ini namanya coklat Bang Bunggam. Ini umur anjing saya yang paling tua, 14 tahun sekarang. 14 tahun. Ya, Maksimalnya usia anjing Kintamani berapa Pak? itu bisa sampai 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Oh ini udah 14 tahun. 14 tahun. Tapi kalau dari segi kondisi itu dia memang sudah menurun? Ya, kalau umur segini dia udah mulai menurun seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kadang-kadang perilakunya dia mulai berubah-ubah. Terus makannya juga dia kadang-kadang mau, kadang-kadang menurun. Terus kalau kita umbar, kalau biasanya anjing Kintamani itu kalau kita lepas kan lincah nih. Kadang-kadang kayak ini tuh udah diam dan lain sebagainya. Energinya Kita lihat udah dari berkurang. perilakunya udah berubah. Oh, iya. Dari faktor umur itu memang. Oke, makasih banyak ya Pak. Udah diajak keliling-keliling, tadi ngeliat dan banyak juga dikasih info-info yang benar-benar bermanfaat pastinya buat sobat-sobat Bali, apalagi yang tertarik sama anjing Kintamani. Makasih banyak Pak ya. Saya juga terima kasih untuk Nusa Bali yang sudah berkenan berkunjung ke peternakan kami. Ini peternakan yang masih sangat sederhana tapi mengarah ke profesional. Iya, semoga Khusus anjing Kintamani. Iya, semoga ntar kedepannya makin sukses dan makin dikenal, dan anjing Kintamani juga semakin banyak yang melestarikan dan ikut bergerak seperti Bapak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak buat sobat Nusa Bali yang udah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video kita pastinya hanya di Nusa Bali TV.